Lihat teman, pesona alam negeri kita. Aku ajak kalian bertualang di daerahku yuk. Di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini ada danau ubur-ubur teman. Untuk sampai ke sana harus melewati terowongan kars seperti ini. Selain itu, kita harus bisa memprediksi kapan air surut dan pasang. Saat air laut surut, sampan bisa berjalan menyusuri terowongan dan tembus ke sisi lain pulau yang menghadap ke lautan. Tapi harus ekstra hati-hati ya teman. Selain danau air payau, di daerahku juga banyak terdapat danau air asin alias laguna seperti ini. Yeay! Langsung saja kita nyebur. Wih, ubur-uburnya banyak sekali. Kita bisa berenang di air yang sangat segar dan bermain dengan ubur-ubur. Tenang. Jangan takut. Ubur-ubur di sini berjenis jellyfish stingles alias tidak menyengat. Jadi tidak beracun kok. Sengatan ubur-ubur di danau ini menghilang karena tidak ada predator alami yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Teman di rumah ada yang suka main layang-layang? Layang-layang dalam bahasa Muna disebut kagati. Uniknya, layang-layang kami terbuat dari daun loh. Ini dia tumbuhan yang kami cari. Ini adalah daun ubi hutan. Masyarakat Muna menyebutnya daun kolope. Tanaman ini tumbuh liar di semak belukar. Oh iya teman, untuk membuat layang-layang dibutuhkan jenis daun yang lebar dan kuat. Nah, daun kolope ini mempunyai serat serta permukaan yang berambut sehingga membuatnya tahan air. Pilih daun yang sudah tua ya. Banyak-banyak Lang ya. Lang, oh ini sudah cukup. Ayo kita bikin layangan. Iya mak. Sebelum dirangkai, daun-daun ini harus diasapi terlebih dahulu. Tujuannya supaya daun menjadi lebih kuat dan awet. Selain itu, daun akan menjadi lebih lentur dan tidak mudah sobek. Setelah diasapi, daun wajib dijemur selama 1 hari penuh ketika matahari terik hingga berubah warna dan menjadi kering. Tenang, pamanku masih ada stok daun yang siap dianyam kok. Jadi, langsung saja kita buat layangannya. Namun sebelumnya kita buat dulu kerangkanya terlebih dahulu. Lang, dulu di sana. Nah, ikat kita ini layang. Tali dari sayap ke tiangnya. Layang-layang bagi masyarakat Pulau Muna bukan hanya sekedar mainan loh. Tapi ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Pada zaman prasejarah, layang-layang dijadikan alat komunikasi yang menandakan daerah tersebut dihuni atau ditinggali oleh suatu kelompok masyarakat. Layang-layang diterbangkan saat malam hari ketika bulan bersinar terang. Selain jadi hiburan saat itu, layang-layang ini juga berfungsi sebagai alat pengusir babi liar yang akan mengganggu tanaman warga. Tada! Jadi deh, layang-layang terbesar yang pernah aku dan teman-teman buat. Iya. Gak sabar nih untuk cepat menerbangkannya. Oh iya teman, untuk menerbangkan layang-layang tentu saja kita membutuhkan tali. Tali yang kita gunakan pun tidak sembarangan. Kami biasa menggunakan benang dari serat daun nanas hutan. Nanas ini tumbuh liar di tepian hutan. Tanaman ini sering disebut juga dengan nanas sabrang. Berbeda dengan nanas yang sering kita makan. Tanaman nanas sabrang ini tak menghasilkan buah. Sip, sudah cukup nih. Yuk kita bawa pulang.
Serat nanas untuk dibuat menjadi bahan tali terdapat pada bagian dalam daun tanaman ini. Pertama-tama, kita harus menghilangkan durinya terlebih dahulu. Agar mudah memprosesnya, pelepah daun harus kita iris memanjang. Seperti inilah cara memisahkan serat dari daunnya. Gunakan kayu atau pelepah kelapa ini, lalu gesekkan dan tarik secara berulang-ulang. Setelah serat didapat, angin-anginkan sedikit agar getah mengering. Pilih dengan cara menggulung atau memelintir seperti ini. Maka serat akan saling menggulung dan mengikat satu sama lain dengan sendirinya. Tali serat nanas ini sangat kuat loh teman. Dahulu orang-orang Muna sering memanfaatkannya sebagai tali kekang untuk ternak. Kalau sekarang serat nanas ini sudah dikembangkan sebagai bahan untuk membuat jaket anti peluru. Wah, hebat bukan? Sip, jadi deh. Ayo teman-teman, kita ke tempat yang tepat untuk menerbangkannya. Butuh tempat yang luas demi layang-layang sebesar ini. Hati-hati ya teman, perhatikan langkah kalian. Yang sedang kami lewati ini adalah jembatan gantung di puncak Masa Lili. Iya, terbang yang tinggi layang-layangku. Inilah layang-layang Kagati yang tersohor sampai ke mancanegara. Karena layang-layang ini merupakan warisan leluhur, jadi sebagai generasi penerus bangsa, kami harus tetap melestarikannya. Meskipun terbuat dari daun, layang-layang kami tetap bisa terbang tinggi loh. Tenang paman, aku bisa kok mengendalikan layang-layang besar ini. Waduh, lama-lama berat juga ya. Oh iya teman, satu lagi nih yang unik dari layang-layang Kagati ini, yaitu adanya penyeimbang yang terbuat dari daun agel. Jika terkena angin, daun agel akan menghasilkan bunyi yang dapat menakut-nakuti babi hutan. Wih, keren ya. Teman, kalau kalian pergi ke Muna, kalian akan mendapati ritual unik untuk anak balita. Kami menyebutnya Sariga. Shh, upacara Sariga siap dimulai teman. Nah, ini dia fungsi dari daun kelapa muda, melambangkan kelahiran baru. Sedangkan uang koin yang berada di dalam mangkuk ialah pengharapan. Agar adik bayi ini nantinya dapat murah rezeki. Nah, setelah proses memandikan, bayi akan diangkat lalu diberikan kain baru untuk menyelimutinya. Kakek dan nenek sang bayi telah siap menyambut dengan silat Muna sebagai simbolis yang akan mengiringi bayi mengitari rumah tempat tinggal. Bagian Nirwan untuk menerima kelapa tua dan menaruhnya di pohon belakang rumah sebagai simbol untuk membuang segala hal-hal jelek dalam jiwa adik bayi. Menurut leluhur, ritual ini wajib dilakukan oleh orang tua yang telah memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar anak nantinya menjadi anak yang soleh dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Masuk ke prosesi terakhir. Setelah selesai mengitari rumah, kakek penari silat akan memotong pohon pisangnya.
Kemudian adik bayi diangkat di atas batang pisang dan diangkat-angkat sebanyak 3 kali yang menandakan selesainya upacara. Syukurlah, upacara Sariga adikku berjalan lancar. Semoga kelak engkau menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua dan sehat selalu.